Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi organ-organ yang ada pada tumbuhan. Di kelas 7 kalian sudah belajar bahwa tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita dan tumbuhan berpembuluh atau trasiopita. Masih ingat nggak sih bedanya? Ibu ingatkan lagi ya. Tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita itu contohnya adalah lumut. Lumut belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi ketika kamu mengamati lumut, akarnya, batangnya, dan daunnya belum dapat dibedakan dengan jelas. Sementara itu tumbuhan berpembuluh atau trasiopita ini meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang sudah dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daunnya. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan berpembuluh. Jadi langsung saja ya, ayo kita belajar IPA bersama. Ya, seperti dikatakan sebelumnya, tumbuhan berpembuluh terdiri dari tumbuhan paku atau pteridopita dan tumbuhan biji atau spermatopita. Berdasarkan jumlah keping biji atau kotiledon, tumbuhan biji dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Apa bedanya? Sedikitnya ada 5 perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama yaitu dari jumlah keping bijinya. Monokotil itu ada mono artinya satu dan kotil artinya keping biji. Jadi monokotil memiliki 1 keping biji. Sedangkan dikotil, di artinya 2, kotil artinya keping biji. Jadi dikotil memiliki 2 keping biji. Agar lebih mudah dipahami, coba perhatikan biji jagung dan biji kacang tanah berikut ini. Ketika kamu memakan jagung, kemudian kamu mengupas kulit biji jagung akan tetap utuh, hanya terdiri dari 1 keping biji. Lain halnya dengan kacang tanah. Ketika kamu mengupas kulit biji kacang tanah, maka biji kacang tanah dapat terbelah menjadi 2 keping biji. Perbedaan yang kedua dapat dilihat dari akarnya. Tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki sistem perakaran tunggang. Perbedaan dari akar serabut dan akar tunggang terletak pada akar pokok. Akar serabut tidak memiliki akar pokok, sedangkan akar tunggang memiliki akar pokok yang memungkinkannya lebih menghujam ke dalam tanah sehingga lebih sulit untuk dicabut. Perbedaan yang ketiga yaitu dari batangnya. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada batang tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium, sehingga pertumbuhan batang hanya bisa meninggi dan tidak membesar. Selain itu, batang juga tidak bercabang. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki kambium, sehingga memungkinkan batang untuk tumbuh membesar dan memanjang, serta dapat bercabang-cabang. Perbedaan yang keempat, yang paling mudah diamati yaitu dari tulang daunnya. Tulang daun tanaman monokotil adalah sejajar dan melengkung. Sedangkan tulang daun pada tanaman dikotil yaitu menyirip dan menjari. Ingat ya, yang diperhatikan adalah penulangan daun atau peruratan daun, karena daun dapat berbeda bentuk, ukuran, dan warnanya. Perhatikan daun berikut ini. Walaupun bentuk, ukuran, dan warnanya berbeda, namun urat daun atau tulang daunnya yaitu sama-sama menyirip. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu dari bunganya. Pada tanaman monokotil, bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, sedangkan pada tanaman dikotil, jumlah bagian-bagian bunga 4, 5 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan monokotil yaitu padi, jagung, kelapa, rumput, dan lain-lain. Sedangkan contoh tumbuhan dikotil yaitu mangga, jambu, kacang tanah, pepaya, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ.
Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Sementara itu, organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji. Kita akan membahas struktur dan fungsi organ-organ tersebut mulai dari akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warnanya tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Ada dua sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Yang ketiga yaitu struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi bunga. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik dalam satu bunga disebut dengan bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tak lengkap. Bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut dengan bunga sempurna, sedangkan bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja disebut dengan bunga tidak sempurna. Yang terakhir yaitu struktur dan fungsi buah dan biji. Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya juga terdapat biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Jadi, buah dan biji berasal dari salah satu bagian bunga yaitu putik atau pistilum.
Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung yang disebut dengan bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, itulah penjelasan mengenai struktur dan fungsi organ-organ pada tumbuhan. Semoga dapat dipahami. Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.